Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, gigi yang bersih tentunya sangat dibutuhkan karena penampilan dengan tersenyum bisa kelihatan giginya. Artinya dengan gigi yang cantik dan sehat akan membuat seseorang menjadi lebih pede. Berbicara mengenai gigi, telah hadir di studio podcast kami Bapak Dr. Gigi M. Sarwahadi Kusuma dengan inovasinya sawit bersemi. Pak Sarwahadi merupakan ASN inovatif kita dari Puskesmas Kertamukti, Kecamatan Mesuji Raya. Kami informasikan juga bahwa Pak Sarwahadi merupakan inovator kategori tenaga kesehatan pada tahun 2020. Berbicara mengenai sawit bersemi, langsung saja kita sapa Pak Sarwahadi. Selamat datang Pak Sarwahadi di acara kami One Day One Innovation. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sehat sekali. Senang Sehat. sekali hari ini. Senang sekali ya. Kami informasikan kami saat ini sedang live di podcast kami di dalam rangka roadshow dari desa Sugiwaras di Taman Beladas di tepian Sungai Komering, Kabupaten Oki. Tentunya Kabupaten Oki ini tempat bekerjanya Pak Sarwahadi gitu ya. Iya, Baik sekali. Pak, sawit bersemi, apa sih Pak sawit bersemi ini dan latar belakangnya sehingga Bapak tertarik mengangkat inovasi ini? Oke. Sawit bersemi ini sebenarnya sebuah akronim. Di tempat saya bertugas itu di daerah Mesuji Raya. Di sana banyak sekali perkebunan sawit dan itu menjadi salah satu mata pencaharian penduduk gitu. Jadi salah satu ciri khas di tempat saya bertugas itu adalah perkebunan sawit tersebut. Jadi ini merupakan suatu akronim dari sadar merawat gigi dan mulut bersama semenjak dini. Semenjak dini. Iya, jadi ini merupakan suatu rangkaian program yang dilaksanakan terdiri dari beberapa pentahapan, kemudian beberapa kegiatan dengan tujuan untuk memodifikasi perilaku dan perubahan perilaku pada anak-anak khususnya dan juga pada keluarga secara umum untuk mampu menjaga dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kenapa tertarik dengan inovasi ini Pak? Apakah secara umum gitu ya keadaan gigi atau penyakit gigi di Kabupaten Oki ini tinggi atau bagaimana? Tidak hanya di Kabupaten Oki Bu sebenarnya, tapi di Indonesia menurut Riskesdas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, itu 57% populasi Indonesia itu memiliki masalah di dalam gigi dan mulut. Gitu ya. Tetapi hanya 10% yang mendapat perawatan. 90% penduduk Indonesia tahu cara menyikat gigi, tetapi hanya 2% yang melakukannya dengan benar. Dengan benar gitu Di ya. Kabupaten Oki, khususnya di tempat saya bertugas sejak tahun 2017, itu saya melakukan penjaringan dan melakukan pendataan. Di sana ditemukan angka DMFT, sebuah indeks untuk mengukur angka karies kerusakan gigi dan gitu ya. ternyata tinggi. Jadi kalau tidak dimulai pada saat itu untuk memodifikasi perilaku pada anak-anak usia sekolah, tentunya pada saat erupsi atau tumbuh gigi tetapnya nanti itu tumbuhnya tidak akan terawat dengan baik. Jadi kita memodifikasi perilaku tidak hanya pada anak-anak tetapi juga pada orang tua gitu untuk ya. lebih sadar lagi. Seperti itu. Sasaran utamanya kemana ini Pak dan Sasaran tujuannya? utamanya ini adalah untuk anak-anak pada usia sekolah secara khusus, kemudian secara umum karena bentuk kegiatannya sendiri itu ada penyuluhan di posyandu. Jadi ibunya juga kita jadikan sasaran sekunder dari kegiatan ini. Tujuannya sendiri dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk menurunkan indeks karies gigi atau lubang gigi, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan gigi dan mulut khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, mendukung program PISPK, mendukung SPM khususnya pelayanan pada anak usia sekolah dasar, dan juga meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Gitu ya. Sudah berlangsung berapa lama ini Pak programnya dan apakah ada perubahan yang signifikan dari dulu sebelumnya ada program ini dan sekarang setelah ada program ini?
Program ini sebenarnya dicanangkan sejak tahun 2016, kemudian diimplementasikan pada tahun 2018. Jadi ada 5 pentahapan yang dimulai setiap tahunnya, dan 2022 menjadi pentahapan kelima dari pelaksanaan program ini sendiri. Salah satu goal yang ingin dicapai adalah penurunan indeks karies gigi. Ini dicapai dari DMFT pada awal program ini dilaksanakan itu tinggi, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sedang. Untuk merubahnya menjadi rendah itu memang cukup perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk karena memang masih banyak anak-anak dengan masalah gigi berlubang. Gitu ya. Kemudian UKGS-nya dari 7 menjadi 13 sekolah sudah aktif. Sudah aktif. Iya, dan perubahan lainnya itu diakibatkan oleh program ini, itu selain penurunan angka karies juga rasio cabut terhadap tambal juga meningkat. Gitu. Jadi kalau dulu orang datang ke dokter gigi pengen cabut gigi, sekarang sudah ingin dirawat, dipertahankan dulu gigi. Gitu ya. Sebenarnya faktor apa saja sih yang berkontribusi gitu? Kita tahu kan Palembang ini atau Sumatera Selatan itu makanan khasnya pempek, terus orang banyak ngirup cuko gitu Pak ya. Nah, apakah dengan adanya ngirup cuko ini meningkatkan atau menyebabkan gigi terutama di Kabupaten Oki ini bermasalah, atau memang ada faktor tertentu sehingga orang ini kecenderungannya untuk sakit gigi gitu? Sebenarnya untuk masalah lubang pada gigi ini multifaktorial, tidak hanya disebabkan oleh makanan saja, tetapi juga kebiasaan orang tersebut, apakah dia rajin dan benar menggosok gigi ya. menyikat giginya. Kemudian makanan yang dimakan, itu apabila makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung gula yang tinggi, kemudian pH-nya asam, cuko kan termasuk pH-nya asam ya. Betul. Dan minuman-minuman bersoda juga memiliki pH yang asam dan memiliki gula yang tinggi. Ini tentunya akan menjadi salah satu faktor pemicu untuk munculnya lubang pada gigi, selain oleh bakteri dan seiring waktu apabila tidak dibersihkan dengan baik. Jadi tidak bisa menyalahkan makanan khas gitu ya. Gitu ya. Karena memang kalaupun saya makan pempek setiap hari tapi saya sikat gigi, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lubang Nggak gigi, ada Bu. lubang begitu ya. Iya. Tentunya banyak hal yang berkontribusi ya Pak ya, baik. Iya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu Pak, yang betul-betul implementasi dari 2018 tadi, kendala-kendala apa yang dirasakan begitu berarti dan bagaimana Bapak dan tim mengatasinya? Kendala yang dirasakan pada saat kita sudah melakukan penjadwalan, ternyata sekolah memiliki agenda lain ketika betul. mau melakukan penyuluhan. Jadi kita melakukan penyesuaian agenda, rescheduling, kemudian pendekatan terhadap anak-anak juga. Kadang-kadang kita cuma bawa model gigi untuk alat peraga, mereka sudah ketakutan gitu. Takutnya diperiksa, dicabut gitu ya. Iya, mungkin Baik. dengan dokter giginya udah takut duluan. Iya, Jadi betul. memang dilakukan modifikasi-modifikasi dalam penyuluhan. Jadi dengan mendongeng, kemudian mengajak bermain, sampai anak-anak merasa nyaman dan aman, dan materi yang disampaikan pun bisa Bisa diterima dengan baik. diterima gitu. Sejauh ini sudah berapa banyak sekolah yang dijangkau gitu ya, dan masih berapa lagi yang belum mendapatkan atau sosialisasi inovasi ini? Karena ini sudah masuk ke tahapan kelima, jadi di wilayah kerja puskesmas saya ini ada 13 SD termasuk MI, semua sudah dijangkau. Sudah ya? Posyandu 12 posyandu juga sudah dijangkau. Begitu Jadi ya. tinggal masuk ke tahapan monitoring dan Monitor evaluasi untuk melihat hasilnya lihat nanti. hasil gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu, tentunya kan banyak tim gitu yang terlibat gitu Pak, tidak hanya Bapak saja, tentunya tim itu. Tim-tim tersebut aktif gitu, bersinergi dengan Bapak, atau mereka juga kadang-kadang orang kan up and down gitu ya, Iya. aduh capek gitu ya, atau bagaimana cara memanage tim tersebut? Alhamdulillah tim saya sesuai dengan struktur yang sudah dibentuk itu sangat membantu, tidak hanya memberikan sumbangan ide, tapi juga tenaga dan waktu. Dan dalam pelaksanaan program Sawit Bersemi ini kita melakukan lintas program dengan KIA, program kesehatan ibu anak untuk penyuluhan di posyandu, program UKS untuk melaksanakan UKGS atau unit kesehatan gigi sekolah. Betul. Kemudian kita melaksanakan lintas program dengan PISPK juga untuk penyuluhan ke masyarakat, dan juga dibantu oleh pihak kecamatan dan pihak pemerintah desa yang ada di wilayah kerja puskesmas. Jadi semuanya saling bersinergi. Aktif tentunya ya. Baik, harapan kedepannya terhadap inovasi ini mungkin ada pengembangan atau bagaimana? Semoga bisa lebih banyak lagi variasi dalam pelayanan, karena kita tidak cuma ada penyuluhan, tapi juga ada sikat gigi massal. Kita ada juga pengobatan kuratifnya, kemudian kita ada pelayanan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus di puskesmas,
Dan juga kita ada pelayanan preventif berupa pit dan fissure sealant, aplikasi fluoride di puskesmas. Jadi semoga variasinya lebih banyak dan frekuensinya nanti bisa lebih banyak lagi. Banyak ya. Eh, Pesan-pesan ini Pak terhadap inovator juga mungkin masyarakat Kabupaten Oki pada umumnya juga mungkin anak-anak usia dini supaya lebih lebih aware terhadap giginya. Silakan Pak. Ya mungkin kesehatan gigi seringkali terabaikan gitu. Mungkin dianggap cukup dengan menyikat gigi, padahal kita juga perlu melihat apakah ada karang gigi, apakah mulut kita terasa bau atau ada sesuatu yang tidak beres. Sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat lidah, sikat gigi pada pagi hari setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi. Gitu ya. Baik, terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan Pak. Tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kemudian Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, kesempatan yang telah diberikan dari Balitbang Provinsi Sumatera Selatan dan juga Balitbangda Kabupaten Oki, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, pimpinan Puskesmas Kertamukti beserta seluruh staf yang ada, pemerintah Kecamatan Mesujiraya serta pemerintah Desa Kertamukti dan di wilayah kerja di Puskesmas Kertamukti. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Gigi M. Sarwa Hadi Kusuma dengan inovasinya sawit bersemi yang merupakan inovator dari Puskesmas Kertamukti Kecamatan Mesujiraya. Mudah-mudahan inovasi sawit bersemi ini dapat lebih dikembangkan lagi sehingga kesehatan gigi anak-anak dapat dijaga sedari dini ya Pak ya. Juga mungkin kepada ibu-ibunya juga lebih aware terhadap kesehatan gigi anaknya. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komen, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Balitbangda Kabupaten Oki sudah memfasilitasi kami dalam hal roadshow podcast One Day Your Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di podcast One Day Your Innovation yang tayang setiap hari. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan salam inovasi.